Selamat siang kepada Ibu Bernadine Dwi M selaku dosen mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Global Marketing Communication. Adapun anggota kelompok kami yang pertama adalah Muhammad Rehan Aditari dengan NIM 196, Ahda Sabila dengan NIM 192, Vincentius Giovanni dengan NIM 197, Nurul Anissa dengan NIM 195, dan Muhammad Farhan Rachim dengan NIM 199. Baik, yang pertama, ada pendahuluan. Persoalan komunikasi menjadi sesuatu yang penting di dalam pemasaran, apalagi menyangkut komunikasi antar kelompok pelanggan yang memiliki latar belakang negara, budaya, perekonomian, dan kondisi yang berbeda. Dalam pasar global, suatu perusahaan memang harus berhati-hati dalam memainkan perannya. Permintaan IMC pada tahun 2000-an meningkat 5 kali lipat daripada tahun 1980-an. Menurut Don E. Schultz, Stanley Tannenbaum, dan Robert Lauterborn, dalam buku mereka Integrated Marketing Communication memandang komunikasi pemasaran sebagai kontinum dari mulai tahap perancangan produk, distribusi, sampai ke kegiatan promosi, dan tahap pembelian dan penggunaan di kalangan konsumen. Tuntutannya menjadi sangat strategis, terutama bila eksistensi bukan merupakan pilihan yang diambil, tetapi memenangkan persaingan yang justru diharapkan untuk dicapai. Untuk mencapai tujuan itu, semakin banyak perusahaan yang memutuskan untuk menerapkan TI secara lebih komprehensif, sehingga baik layanan pelanggan maupun proses bisnisnya sepenuhnya dengan mengandalkan TI. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama, menggunakan dari sumber by Don E. Schultz, Stanley E. Tannenbaum, Robert F. dengan judul Integrated Marketing Communication. Yang kedua ada Morrison 2010, Periklanan Komunikasi Pemasaran Terpadu di Jakarta Kencana. Yang ketiga ada Dr. M. Anang Firmansyah, Perilaku Konsumen, Sikap dan Pemasaran. Dan yang terakhir, Wela Sandria 1, Sutriana Rahmi, Evi Susanti, Strategi Pemasaran Kain Kiloan, Studi Kasus Toko Jambi, Sentral Kota Jambi. Selanjutnya kita masuk kepada promosi penjualan. Promosi penjualan menurut Morrison pada tahun 2010 adalah seluruh upaya koordinasi untuk membangun berbagai saluran informasi dan persuasi yang dimulai pihak penjual untuk memperkenalkan suatu gagasan atau menjual barang dan jasa. Promosi merupakan faktor atau elemen penting bagi pemasaran karena hal tersebut dapat memberikan manfaat serta informasi bagi konsumen mengenai produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan itu sendiri. Tujuan dari promosi berdasarkan keinginan yang ingin dicapai adalah pertama memberikan informasi, yang kedua mengubah keyakinan dan sikap, dan yang ketiga mendorong konsumen untuk melakukan pembelian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nisa. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada teknik sampling, yaitu teknik sampling merupakan sarana promosi penjualan yang utama untuk menghasilkan penggunaan percobaan, yang mana stimulan yang efektif bagi pembelian percobaan serta mendapatkan dampak terhadap perilaku pembelian uang yang dipengaruhi oleh mutu produk sampel. Teknik-teknik promosi untuk meningkatkan strategi penjualan, yaitu pertama ada pemberian kupon, kedua ada price of deal atau diskon, yang ketiga ada premium and advertising specialist promosi atau promosi spesial, terus yang keempat ada contest and sweepstakes atau kontes dan undian, yang terakhir ada sampling and trial offer yaitu pemberian contoh produk. Selanjutnya itu ada kesalahan dalam melakukan promosi penjualan, yaitu ada timing atau pemilihan pada waktu, terus kedua ada pesan iklan tidak sampai kepada konsumen iklan tersebutnya, terus ketiga ada cara promosi yang kurang tepat, yang keempat ada data yang tidak up to date dan tidak terbaru, terus hanya mengandalkan satu media untuk beriklan,
Terus selanjutnya ada tidak dapat mengukur efektivitas pada penjualan, dan terakhir kurangnya komunikasi yang baik dengan konsumen. Selanjutnya ada personal selling. Penjualan personal atau personal selling merupakan salah satu alat promosi, tentunya merupakan ujung tombak bagi perusahaan yang menetapkan dalam menghadapi dunia persaingan pada pasar yang dituju. Selanjutnya itu ada Philip Kotler pada tahun 1993 menyatakan tujuan dari personal selling adalah untuk melakukan penjualan dengan menamakan pilihan pembeli, keyakinan pembeli, dan tindakan pembeli pada tingkat tertentu dalam proses pembelian. Ada strategi penjualan pribadi atau strategi personal branding. Yang pertama itu ada penjualan dengan pembeli, salesman bercakap-cakap dengan calon pembeli. Terus kedua ada penjual dengan kelompok pembeli, yang dimana penjual melakukan presentasi di hadapan kelompok pembeli. Terus yang ketiga itu ada tim penjual dengan kelompok pembeli, yang dimaksud tim penjual adalah seorang dengan tim leader yang melakukan presentasi penjual di hadapan kelompok pembeli. Terus keempat ada penjualan melalui konferensi. Di sini salesman memberi para narasumber yang berasal dari perusahaan datang bertemu dengan seorang pembeli atau lebih untuk membahas berbagai masalah dan peluang. Yang terakhir itu ada penjualan melalui seminar. Dalam hal ini ada sebuah tim yang berasal dari perusahaan melakukan seminar pendidikan bagi kelompok teknisi yang diadakan perusahaan langganan mengenai perkembangan produk perusahaan. Ada bentuk pemasaran komunikasi atau direct marketing. Menurut Herlambang tahun 2014, direct marketing merupakan komunikasi langsung dengan pelanggan yang diincar secara khusus untuk memperoleh tanggapan langsung. Selanjutnya ada menurut Ratih pada tahun 2015, direct marketing adalah sistem pemasaran yang bersifat interaktif yang memanfaatkan atau beberapa media iklan untuk menimbulkan respon yang terukur dan transaksi di sembarang lokasi. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Baik. Dalam pemasaran langsung, di dalamnya akan menghasilkan beberapa respon dari target konsumen yang dibidik. Di antaranya adalah yang pertama, inquiry merupakan sebuah respon dari target konsumen dengan memberikan informasi untuk melakukan observasi dalam menemukan solusi terhadap sebuah masalah. Yang kedua, ada dukungan, di mana merupakan sebuah respon dalam bentuk dukungan yang diberikan oleh target konsumen terhadap produk dan layanan yang ditawarkan. Dan yang ketiga, yaitu ada pembelian, di mana merupakan respon dari konsumen yang berminat dengan produk yang ditawarkan dan kemudian melakukan pembelian. Selanjutnya, ada bentuk pemasaran komunikasi direct marketing, di mana di dalam bentuk pemasaran komunikasi ini terdapat manfaat bagi pembeli dan juga penjual. Untuk manfaat yang diperoleh bagi pembeli yaitu menyenangkan, mudah bagi pribadi. Kemudian yang kedua, pilihan konsumen tidak terhingga. Yang ketiga, konsumen menjadi semakin cerdas dan berpengetahuan. Dan yang terakhir, informasi kompetitif terhadap perusahaan, produk, dan pesaing. Kemudian untuk manfaat bagi penjual sendiri, yang pertama dapat membangun merek, yang kedua menawarkan fleksibilitas, yang ketiga menawarkan alternatif biaya yang rendah, yang keempat tidak dapat mereka jangkau, dan yang terakhir memberikan akses pada penjual. Kemudian terdapat strategi pada direct marketing dan media, di mana di dalamnya terdapat dua pendekatan, yaitu yang pertama one-step approach, di mana pada pendekatan ini menggunakan media secara langsung untuk memenuhi tujuan, dan yang kedua yaitu two-step approach, di mana memanfaatkan banyak media untuk menarik minat pelanggan. Kemudian di samping itu terdapat jenis direct marketing strategi dan media. Jenis-jenisnya di antara lain, yang pertama direct email, yang kedua katalog, yang ketiga broadcast media, yang keempat infomersial, yang kelima TV advertorial, yang keenam teleshopping, yang ketujuh print media, yang kedelapan telemarketing, dan yang terakhir elektronik teleshopping. Kemudian terdapat keuntungan dan kerugian yang diperoleh dengan menggunakan direct marketing atau pemasaran langsung, di mana keuntungannya antara lain yaitu mendapatkan target yang jelas, lebih informatif, lebih personal, kemudian terjangkau, dan
mendapatkan hasil yang terukur. Di samping itu terdapat juga kerugian yang akan diperoleh, yaitu yang pertama mengganggu atau memberi kesan buruk pada bisnis, yang kedua banyaknya kompetitor, dan yang terakhir sumber daya yang menguras waktu dan tenaga yang besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Farhan. Ya, selanjutnya ada media pemasaran. Yang pertama ada televisi, mediumnya dan keunggulannya fleksibel, tepat waktu, dipercaya, diterima luas, dan local market coverage. Dengan keterbatasan, biaya absolutnya tinggi, high clutter, fleeting exposure, selektivitas audiensnya kurang. Terus selanjutnya juga ada direct email dengan keunggulan audiens terseleksi, fleksibel, tidak ada pesaing dalam medium yang sama, dan personalisasi. Keterbatasannya biaya agak tinggi, cerita surat, dan sampah. Yang ketiga ada radio, keunggulannya massa, seleksi, geografis, dan demografis, dan biaya rendah. Keterbatasannya audio saja, atensi rendah ketimbang TV, struktur tarif tak baku, fleeting exposure. Yang keempat ada majalah dengan keunggulan seleksi geografis dan demografis, dan prestis, reproduksi berkualitas, awet, dan good pass along readership. Keterbatasannya antrian giliran iklan, sebagian sirkulasi sia, tidak ada jaminan posisi iklan. Yang kelima ada luar ruang, keunggulannya fleksibel, exposure berulang, biaya rendah, persaingan rendah. Keterbatasan selektif terbatas, kreativitas terbatas. Selanjutnya ada halaman kuning, local coverage bagus, dipercaya, jangkauan luas, biaya rendah. Keterbatasan persaingan tinggi, antrian lama, kreativitas terbatas. Selanjutnya ada newsletter dengan keunggulan selektivitas tinggi, kendali penuh, peluang interaktif, biaya rendah. Keterbatasan biaya bisa tidak terkontrol. Selanjutnya ada brosur fleksibel dengan keunggulannya fleksibel, kendali penuh, bisa mendramatisir pesan. Dengan keterbatasannya produksi berlebihan bisa membuat biaya tidak terkontrol. Selanjutnya ada telepon dengan keunggulan banyak pengguna, peluang untuk sentuhan pribadi. Keterbatasannya biaya relatif tinggi kecuali menggunakan sukarelawan. Selanjutnya ada internet dengan keunggulan selektivitas tinggi, interaktif, dan biaya rendah. Dengan keterbatasan media baru dengan pemakaian terbatas. Selanjutnya ada koran dengan keunggulan fleksibilitas, tepat waktu, dipercaya, diterima luas, local market coverage. Dengan keterbatasan tidak awet, mutu reproduksi rendah, pas along audiens rendah. Bentuk pemasaran komunikasi media pendukung. Komunikasi pemasaran mencakup semua pesan, media, dan aktivitas yang digunakan oleh organisasi untuk berkomunikasi dengan pasar dan membantu membujuk kalian sasaran untuk menerima pesannya dan mengambil tindakan yang sesuai. Tujuan metode umum komunikasi pemasaran, yang pertama perikanan, kedua hubungan masyarakat atau public relation, yang ketiga ada penjualan pribadi, yang keempat promosi penjualan, yang kelima pemasaran langsung, yang keenam pemasaran digital, yang ketujuh ada pemasaran gerilya. Media pendukung pemasaran. Yang pertama ada media pemasaran konvensional, ada radio, televisi, media cetak, blog, dan publikasi online. Selanjutnya ada sosial media. Sosial media adalah suatu bagian yang penting dari sebuah proses pemasaran dan branding di mana setiap bisnis harus memasukkannya sebagai dari strategi mereka secara bersentuhan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rehan Adi. Sponsorship dan penempatan produk, Jeffkins 1997-176. Menjelaskan tujuan dari suatu persponsoran adalah untuk memperoleh keuntungan-keuntungan di bidang periklanan, public relation, atau strategi pemasar atau pihak penyedia sponsor. Tujuan-tujuan tersebut dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu tujuan periklanan dari sponsor, tujuan public relation dari sponsor, dan tujuan pemasar dari sponsor. Ada berbagai tujuan sponsoran yang bisa diraih di bidang periklanan, antara lain mengiklankan produk yang tidak boleh diiklankan di media tertentu, memasangkan iklan di lokasi kegiatan yang ramai dengan liputan atau dikunjungi oleh banyak orang, mempromosikan produk secara spesifik, memperkenalkan produk-produk baru, dan menggali berbagai peluang lain di bidang periklanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rehan. Selanjutnya
Kasus yang kelompok kami ambil yaitu Tiket.com. Tiket.com adalah perusahaan yang menawarkan produk serta layanan jasa pemesanan tiket pesawat, kereta api, hotel, penyewaan mobil, dan tempat hiburan atau event. Dalam pengoperasiannya, Tiket.com bergerak pada media online berupa aplikasi dan website Tiket.com. Marketing communication menjadi sarana untuk memasarkan sebuah brand melalui berbagai macam bentuk, cara, serta membutuhkan strategic plan dan penggunaan komunikasi pemasaran yang ingin dioptimalkan. Tiket.com menggunakan marketing mix tools untuk mempengaruhi target audiens agar tetap menggunakan produk atau jasa yang diberikan. Strategi marketing communication dibutuhkan perluasan penggunaan publikasi yang akan digunakan untuk promosi, serta penentuan publikasi perlu disesuaikan dengan kebutuhan agar media komunikasi dan promosi dapat tersampaikan kepada target audiens. Evaluasi juga dapat meningkatkan strategi yang akan digunakan serta dapat menentukan promotion tools yang akan digunakan. Hal ini dilakukan agar aktivitas marketing communication yang dilakukan oleh Tiket.com selama masa pandemi atau tidak pandemi sama-sama dapat meningkatkan penjualan serta dapat terkoordinasi lebih baik sehingga mengurangi kesalahan dari aktivitas pada marketing communication. Studi kasus yang lain yaitu PT Mayora Indah. PT Mayora Indah merupakan kelompok bisnis yang memproduksi makanan terkemuka di Indonesia. Market Mayora Indah telah berkembang menjadi salah satu perusahaan fast moving consumer goods industri yang telah diakui keberadaannya secara global. Terbukti bahwa Mayora Indah telah menghasilkan berbagai produk berkualitas yang saat ini menjadi merek-merek terkenal di dunia seperti Kopiko, Danisa, Astor, Energen, Torabika, dan lain-lain. Perusahaan ini pertama kali didirikan sejak 17 Februari tahun 1977 sebagai sebuah industri biskuit rumah sederhana yang hingga sekarang mampu berkembang dengan pesat menjadi salah satu kelompok usaha yang terintegrasi di Indonesia. Perkembangan perusahaan juga ditorehkan dengan merubah status perusahaan menjadi perusahaan terbuka, seiring dengan pencatatan saham perusahaan untuk pertama kalinya di Bursa Efek Jakarta sejak 4 Juli 1990. Pada tahun-tahun berikutnya, perusahaan terus melakukan ekspansi cepat untuk menjadi sebuah perusahaan yang berbasis ASEAN. Salah satu usahanya yakni mendirikan fasilitas produksi dan beberapa kantor pemasaran yang terletak di beberapa negara di Asia Tenggara. Dengan inovasi-inovasi terbaru yang dilakukan perusahaan, semakin memperkokoh posisi Mayora di pasar global. Terbukti bahwa produk Mayora tidak hanya mampu memenuhi konsumen yang ada di dalam negeri saja, namun telah menjangkau konsumen luar negeri bahkan hampir menyebar di seluruh dunia. Hasil ini dapat dicapai berkat dukungan dari jaringan distribusi yang kuat. Selain tersedianya fasilitas dengan sistem logistik dan pengelolaan gudang yang modern, selain itu, perusahaan telah menerapkan 3 visi utama perusahaan yang menjadi acuan pengelolaan, diantaranya menjadi produsen makanan dan minuman berkualitas yang dipercaya oleh konsumen baik di pasar domestik dan internasional serta mengendalikan pangsa pasar yang signifikan dalam setiap kategori. Memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham perusahaan dan memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan negara di mana perusahaan beroperasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.